perlahan. Lalu sepertinya Kenapa? semua masuk ke ruang besar ketika waktu belum selesai. Dan ternyata ketika sudah harus kembali ke ruangan masing-masing, banyak juga yang tidak hafal tadi berada di ruangan berapa. Baik, tidak apa, kita akan mulai saja untuk sharing pengumpulan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang sudah bisa Bapak dan Ibu deteksi dan temukan. Kita akan mulai di kelompok pertama yang tadi di room 1. Boleh ada bisa sharing? Apabila mungkin menggunakan laptop dan mengetik di notes atau juga di Word, boleh screen sharing mungkin? Atau bila tidak, silakan secara audio saja. Baik, kepada kelompok 1 dari room 1. Silakan dari room 1. Ibu Ruby, di monitor kah? Di monitor masih direkam. Kelompok 1 siapa ya Bu ya? Atau perwakilan siapa dulu yang ingin? Jangan-jangan mereka masih nggak hafal dari kelompoknya Bu, takutnya. Alhamdulillah. Agit mungkin. Pak Agit. Oh iya, apa Bu? Apa yang bisa dibantu Bu? Silahkan, boleh di-share mewakili kelompok 1 Pak Agit. Saya kelompok 2 Bu. Oh, kelompok 2. Mohon maaf. Di room 2, maksudnya di room 2 Bu. Room 1 yang di room 1 siapa? Ya, boleh Bu, kalau mau ngawalin dulu saya boleh. Ya, baik, sambil menunggu silahkan kita mulai room 2. Mari. Oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, selamat siang. Dengan saya Agit Torres mewakili dari perwakilan room 2. Yang di room 2 itu ada Pak Eman, Bu Evi, Linda, sama Ibu Nur. Alhamdulillah kami sudah membuat kesimpulan tentang yang didiskusikan, yaitu tentang hambatan dari pembelajaran neuroscience maupun pembelajaran yang digital. Untuk yang pertama yaitu yang neuroscience. Mungkin kami hanya mengambil Bu ya. Untuk yang neuroscience kita ambil yang pendukungnya dulu, yaitu tersedianya media teknologi dalam pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sarana prasarana harus sangat memadai, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Terutama untuk suasana kelas dan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu faktor internal. Di sini tuh ada kita kaitkan dengan gizi dari peserta didik, apakah sudah terpenuhi atau enggak. Terus apakah hemoglobinnya lagi bagus atau lagi turun, ya, itu untuk dalam internal kondisi anak-anak tersebut. Ya, dalam hal ini psikologi juga lah mempengaruhi. Yang keempat yaitu faktor ekonomi. Di sini faktor ekonomi dan sosial ya. Yang selanjutnya yaitu SDM dari guru tersebut. Kalau gurunya
paham tentang model pembelajaran neuroscience, maka dia bisa menerapkan secara optimal. Tapi kalau dia masih belum paham dengan model pembelajaran neuroscience, maka tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Itu untuk pendukung. Yang kedua yaitu pembelajaran model neuroscience, yaitu faktor internal juga. Tadi yang kita singgung yaitu psikologi anak tersebut sendiri. Apakah dia lagi mood dalam pembelajarannya, apakah gizinya kurang atau jadi menghambatnya. Yang kedua yaitu lingkungan kita. Kalau lingkungan kita setelah kita belum bisa memadai untuk menciptakan suasana yang nyaman, seperti kita belajar tentang tentang kenyamanan deh. Kalau kondisinya kelas terlalu terang, terlalu berisik juga nggak bisa kita jadikan, kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan model pembelajaran neuroscience. Itu untuk yang faktor penghambatnya. Sedangkan pada model pembelajaran digital, yaitu untuk faktor pendukungnya hampir tidak jauh beda Bu ya. Sama, masih tetap, yaitu sarana prasarana harus terpenuhi semua. Kalau sudah terpenuhi semua, insya Allah kegiatan pembelajaran berbasis digital akan berjalan dengan baik. Termasuk kebutuhan siswanya. Yang kedua, yang sarana prasarana itu yang saya maksud yaitu alat elektronik ya, dan teknologi, media teknologi lah sarana teknologinya. Yang kedua yaitu kecakapan guru dalam menggunakan media teknologi. Kalau gurunya sudah mendukung atau akrab atau bahkan sudah kenal dengan media teknologi abad 21, ya insya Allah kegiatan pembelajaran akan berjalan lancar. Yang terakhir yaitu dukungan sinyal yang kuat dan jaringan yang memadai. Misal setiap sekolah menggunakan WiFi yang menggunakan bandwidth yang besar untuk prosesnya, maka insya Allah kegiatan KBM berjalan dengan baik untuk kegiatan pembelajaran digital. Sedangkan penghambatnya yaitu kita merasakan sendiri di sekolah saya untuk senior pasti belum bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model digital Bu ya, karena mungkin tidak menggunakan media elektronik. Nah, yang kedua yaitu tentang faktor ekonomi dari peserta didik yang misal orang tua belum bisa membelikan alat komunikasi seperti smartphone, itu belum bisa membelikan HP, itu juga salah satu kendala yang cukup besar bagi anak dampaknya. Yang kedua, ini berhubungan dengan tadi Bu yang guru senior, jadi skillnya juga belum bisa memadai untuk melaksanakan kegiatan. Yang selanjutnya psikologis, ya karena anak tidak memiliki alat komunikasi atau media elektronik, maka dia cenderung akan lebih pasif dalam kegiatan belajar mengajar. Itu untuk dari kelompok room 2 Bu. Siapa tahu ada teman yang mau menambahkan, mungkin Pak Iman, Bu Nur, Bu Evi atau Bu Indah nanti. Sekian dari kami Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agit. Waduh, luar biasa nih. Pertama dan hampir memborong ya. Gak apa-apa, nanti saya yakin yang lain tetap masih bisa menambahkan. Karena saya minta sebetulnya hanya masing-masing 5 saja. Tapi tadi kayaknya sudah cukup komprehensif. Namun justru menjadi tantangan bagi kelompok lain untuk mungkin bisa melengkapi. Baik. Waduh. Ibu, sekedar menambahkan sedikit. Ya. Untuk masih di kelompoknya Pak Agit Ibu ya dengan Bu Nur, tadi untuk penghambatnya di neuroscience juga dari tenaga pendidik sendiri yang belum mengetahui pembelajaran neuroscience itu seperti apa. Contohnya, mohon maaf, seperti saya sendiri Bu, saya mengenal neuroscience juga baru di PPG ini. Jadi alhamdulillah sekali kita mendapatkan ilmu. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak. Ya, apresiasi untuk kelompok 2. Baik, masih ada waktu, tidak apa-apa. Nanti mungkin Bu Ruby bisa bantu kalau bisa kita panjangkan sedikit, tapi paling tidak kita berusaha efektif agar semua bisa tetap curah pendapat. Kurang lebih 3 menit maksimal masing-masing kelompok. Silahkan selanjutnya. Kelompok 1 yang tadi belum di ruangan, apakah sudah hadir? Iya Bu, kelompok 1. Silakan. Iya, ini dua-duanya atau salah satu Bu? Nggak apa-apa, Pak. Dua-duanya, neuroscience dan digital. Silahkan. Baik Bu Dora, terima kasih. Kami dari kelompok 1, nanti saya akan mengemukakan beberapa dari catatan saya. Mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan jika ada yang terlewat. Untuk analisis faktor pendukung dan penghambat neuroscience, pendukungnya antara lain yang pertama untuk lingkungan pencahayaan dan lingkungan pendukung pembelajaran ini di kami tidak ada masalah. Kemudian untuk sarana prasarana juga mendukung. Guru di sini sifatnya sangat motivatif dan memiliki kompetensi untuk mendukung pembelajaran pada area ini. Dan di area penghambat di sini ada di salah satu dari kami di mana adanya jumlah murid Bapak Ibu yang memiliki murid kurang lebih 50 siswa di dalam satu kelas, sehingga di area jumlah siswa ini mempengaruhi emosi saat pembelajaran yang berlangsung di sini. Kemudian ada juga yang mana di sekolah tersebut ada kelas pagi dan sore. Pagi itu ada durasinya 30 menit, kalau sore 40 menit. Sehingga waktu di sini menjadi salah satu faktor penghambat di dalam pembelajaran ini. Untuk neuroscience demikian, mungkin hanya beberapa yang kami sampaikan. Ini saya akan melanjutkan di area pembelajaran digital. Nah, kalau di digital ini pendukungnya antara lain yang pertama, siswa itu sudah menguasai, dalam artian di sini siswa itu sudah ICT literate dibandingkan guru. Jadi ada hal yang menarik di sini di mana siswa itu sudah sangat canggih ya di area literasi untuk ICT ini. Kemudian di sekolah Wi-Fi-nya sudah mensupport pembelajaran, sinyal di area oke. Kemudian mereka fun juga saat melakukan pembelajaran berbasis game atau gamification itu karena ada reward yang merupakan bentuk apresiasi dari pencapaian yang mereka dapatkan begitu. Kemudian penghambatnya antara lain yang pertama, smartphone di rumah itu harus sharing Bapak Ibu. Jadi ada satu smartphone di-share untuk beberapa putra dan putri. Misalnya mungkin di keluarga itu ada tiga anak gitu. Jadi smartphone-nya cuma satu. Nah, itu jadi penghambat pembelajarannya. Dan kalau di rumah tidak ada wifi sehingga harus mengeluarkan kuota sendiri. Nah, itu juga penghalang. Dan yang ketiga, kadang game minded-nya anak-anak tuh agak di atas kapasitas, di mana mereka sangat suka ya bisa disebut nggak game addiction, tapi arahnya ke sana gitu. Jadinya masih suka apapun tuh harusnya basisnya game. Cuma mungkin saya menambahkan di area pendukung tadi yang digital, area materi pembelajaran di sini beberapa guru sudah mengaplikasikan seperti contohnya adanya quizzes itu kan ada rewardnya gitu, jadi berbasis sesuatu yang menarik untuk siswa, atau adanya implementasi dari PPT interaktif yang mana di situ ada disebutkan ada materi pembelajaran, ada peta konsep, ada latihan soal dan sebagainya. Nah itu kalau dari kelompok 1. Mungkin di sini Pak Hendy, Bu Yeni dan Bu Reini mau menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih, itu dari saya. Baik Bu, ingin menambahkan sedikit. Saya sebelumnya lupa kalau room berapa, makan tadi pas room 1 saya diam aja takut salah. Ternyata saya di room 1. Iya, saya juga tadi barusan ingat. Oke Bu. Halo, Bu Doranya ada nggak ya? Oke, ya. Ya. Oke. Baik, hanya menambahkan faktor penghambat ini ketika 2 tahun belakangan ini kan
di sekolah kami itu menggunakan sistem zonasi ya Bu ya. Ya, Dan betul-betul tidak ada filter melalui tes sama sekali, tidak ada saringan. Itu terasa berbeda dengan yang sebelumnya. Mohon maaf, sepertinya input yang sekarang lebih rendah atau lebih apa disebutnya ya. Kalau bahasa kasarnya mohon maaf lelet gitu. Jadi kadang-kadang susah juga untuk diajak dengan menggunakan metode apapun, itu terasa sekali, apalagi kalau kelas IPS mohon maaf gitu, entah itu ada perbedaan betul atau tidak, entah IPS dan IPA, tapi kenyataannya di IPS kebetulan tahun kemarin ini review tahun kemarin saya mengajar di IPS itu terasa agak berat gitu tantangannya untuk mengajar yang sekarang ini gitu, yang menggunakan sistem zonasi ini. baik. Itu salah satu hambatan menurut saya. Baik Terima kasih. yang Jadi digital kita maupun fokuskan mungkin hambatan lebih kepada keduanya digital dan juga neuroscience Iya, gitu ya Pak ya. iya, Baik betul, untuk betul. kognitif maupun skill. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke kelompok 3. Ya, 3 menit saya silakan Pak. Mardana Sugeng, Bu, perwakilan dari kelompok 3. Secara garis besar sih masalahnya tadi udah faktor penghambat dan faktor pendukung sudah dibahas oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Di neuroscience faktor pendukungnya itu kalau misalkan kita mau pasang musik klasik, instrumental atau religi itu fasilitas mendukung dan itu bisa dilakukan gitu. Terus terkait dengan hemoglobin itu Bu, jadi di beberapa guru di kita tuh memperbolehkan siswa untuk membawa minum, jadi supaya anak-anak ada asupan dan nutrisi supaya masih tetap konsen. Tes, halo? Ya, masih. Oh ya, oke, siap. Nah, lalu faktor-faktor penghambatnya, satu faktor cuaca, ya, Bu, itu tadi cuaca lagi panas atau dingin itu sangat berpengaruh menurut kita. Udah gitu permasalahan berikutnya itu faktor tempat duduk Bu ya, maksudnya di beberapa kelas di negeri seperti kita tahu itu jumlah siswanya sangat besar dalam satu kelas gitu, jadi untuk merubah posisinya itu memakan waktu cukup lama ya, jadi kayaknya kurang efektif kalau tempat duduknya itu harus dirubah-rubah. Itu juga berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman juga tadi di sana, kalau harus merubah posisi tempat duduk itu bisa habis waktunya untuk anak SMA ya, sambil main-main, sambil bercanda-bercanda, habis sekian menit, habis setengah jam gitu kan ya. Terus juga fasilitas yang lain itu tidak tersedianya AC atau kipas angin. Lalu infokus juga ada yang tersedia tapi tidak bisa dipakai gitu. Yang ada rebutan sama guru-guru lain, Ibu ya. Jadi kayak itu. Udah gitu faktor emosi anak juga tadi kita sempat singgung sedikit. Oh ya benar nih, kalau anak-anak kadang-kadang emosinya nggak stabil. Udah gitu gurunya juga sama, misalnya lagi ada apa, nah kalau guru tidak bisa menghandle si anak dengan baik, yang ada gurunya juga emosi, marah-marah deh sama anak ya kan. Lalu faktor yang berikutnya itu udah dibahas oleh dua kelompok sebelumnya, yaitu faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi juga berperan sangat penting dalam bisa menjadi pendukung, bisa jadi penghambat. Lalu lanjut aja Bu ya ke digital ya Bu. Oke, untuk digital faktor pendukungnya itu siswa-siswa saat ini menggenerasi mereka ya Bu, sama seperti sebelumnya itu mudah untuk memahami teknologi digital. Lalu di sekolah kayak Bu Nisa itu penggunaan sosial media seperti IG, lalu YouTube channel yang dimiliki oleh sekolah, lalu YouTube channel yang dimiliki oleh kelompok guru itu wajib dimiliki. Jadi itu saya rasa sebagai faktor pendukungnya. Nah, lalu penghambatnya itu pertanyaannya dari segi guru nih Bu, gurunya sudah digital atau belum? Oke. Nah untuk itu misalnya untuk mendukung proses pembelajaran itu menurut Miss Lisa tadi bisa menggunakan game online seperti Kahoot, Quizzes, dan lalu Edmodo. Terus selanjutnya
motivasi guru untuk terus belajar dan berkembang itu biasanya kalau untuk guru-guru yang usia mohon maaf udah agak lanjut gitu, itu biasanya jadi penghambat juga nih Bu. Ya. Gitu ya, lalu faktor penghambat lainnya itu tadi balik lagi ke fasilitas, apalagi kalau di sekolah-sekolah negeri kita belum ada tuh yang namanya interactive board, oke? Padahal pengen banget udah dari lama tuh, dan pasti bisa sangat mendukung. Baik. Lalu tadi Infocus tadi juga ada sempat disinggung ada tapi nggak bisa dipakai. Lalu untuk dari segi siswanya biasanya butuh kuota lebih banyak untuk internet, sehingga faktor ekonomi juga jadi berpengaruh besar tuh dalam menghambat pembelajaran digital ini. Lalu yang terakhir, untuk mahir menggunakan sebuah aplikasi atau apa kan kadang dibutuhkan selain fasilitas dibutuhkan juga skill. Nah, Ya. biasanya untuk itu didatangkan ahli. Nah, itu juga kan cost lebih. Betul. Iya, jadi faktor penghambatnya kira-kira di situ. Terima kasih. Bu. Kalau ada yang kurang, mohon teman-teman yang lain tolong tambahkan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak untuk sharingnya kelompok 3. Bisa kita lanjut 2 kelompok lagi, kelompok 4 silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Dora. Saya dari kelompok 4, ada Bu Marti, Bu Neneng, Bu Nining, Bu Syarifah juga nanti akan menambahkan. Berdasarkan diskusi kami, ada faktor pendukung dan penghambat di pembelajaran neuroscience ini. Di antaranya sama seperti rekan-rekan sebelumnya, faktor guru, peserta didik, sarana prasarana, ada faktor internal dan eksternal. Di faktor pendukungnya sudah pasti guru mampu menerapkan pembelajaran neuroscience-nya itu, peserta kemudian memahami pembelajaran yang diberikan, ada media dan alat pembelajaran yang memadai. Kemudian di faktor internalnya ada sisi fisiologi dan psikologis peserta didik juga ini yang perlu diperhatikan. Apakah mereka terkecukupi kesehatannya, gizinya seperti itu. Kemudian eksternalnya lingkungan yang kondusif begitu. Kemudian untuk faktor penghambat di pembelajaran neuroscience-nya akan dipaparkan oleh Bu Marti. Baik Bu Marti, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Ani. Saya sedikit memaparkan mengenai faktor penghambat dari neuroscience. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, baik penghambat maupun pendukung, intinya masih sama-sama poinnya, yaitu dari segi guru, peserta didik, sarpras, lingkungan, dan faktor internal tadi sendiri. Dari segi guru mungkin di sini masih sedikit, ataupun mungkin ada yang belum memahami mengenai apa itu neuroscience, dan bagaimana menetapkan mode pembelajaran yang tepat digunakan untuk pembelajaran menggunakan metode neuroscience. Kemudian dari segi peserta didik, mungkin dari jumlah peserta didik terutama mungkin seperti yang dipaparkan oleh kelompok sebelumnya di sekolah negeri, jumlah yang terlalu banyak mengakibatkan peserta didik tidak nyaman dalam belajar, sehingga mungkin mereka bisa berkurangnya konsentrasi. Kemudian dari segi sarana prasarana, intinya sama juga, antara unsur penunjang seperti kelas, kemudian kelengkapan kelas, mungkin juga mempengaruhi konsentrasi belajar dari peserta didik, misalnya seperti pencahayaan kelas yang kurang, ataupun mungkin makan ada meja ataupun kursi yang kurang dan lain sebagainya. Kemudian dari segi faktor internal, yaitu mempengaruhi faktor fisiologis, apakah mungkin ada siswa yang sakit, ataupun mungkin dari psikologisnya mood yang tidak baik, maka itu akan menjadi unsur penunjang dari unsur penghambat dari neuroscience. Untuk pembelajaran digital mungkin akan dipaparkan oleh rekan saya yang lainnya. Silakan Ibu Syarifah. Oke, baik Bu. Kalau gitu saya mohon izin untuk melanjutkan. Bu Nining. Boleh saya melanjutkan Bu Marti? Silakan. Terima kasih Bu Nining. Silakan Bu Ya. Nining.
Terima kasih Bu Ani, Ibu Marti sudah membagi waktu buat kami semua kelompok, anggota kelompok untuk bisa berbicara. Menurut saya, faktor pendukung digital itu sebenarnya sama ya Bu ya, dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok kami. Mungkin kelompok 5 juga sama. Yang pertama sangat mendukung itu untuk digital yaitu sarana dan prasarana dari sekolah maupun dari siswa itu sendiri. Dari sekolah tentunya sekolah menyediakan berbagai alat media yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran digital tersebut. Kalau di kelas kemungkinan ya membutuhkan infocus, mungkin proyektor, atau mungkin lebih besar lagi lab ya, lab yang dikhususkan untuk semua mapel mungkin yang membutuhkan lab. Karena bahasa Inggris sendiri membutuhkan lab bahasa Inggris. Mohon maaf saya potong ya Ibu ya. Ini bukan Ya. harapan ya Bu ya. Ini berdasarkan yang realita di dalam kelompok Ibu, tetapi sudah ada atau belum? Oh, ini yang tadi kami bicarakan. Sarana dan prasarana yang mendukung Iya tentunya. betul Bu. Tetapi harus berdasarkan realita di sekolah atau kelas Ibu Bapak. Oh iya, itu juga sama Bu, realitas saya. Berarti bukan, artinya lab sudah ada ya? Lab bahasa Inggris belum ada, cuma ada lab komputer. Berarti itu Bu yang dilaporkan. Jadi tidak ada lab bahasa misalkan seperti itu. Atau Oh iya, lab komputer itu berbagi Bu. Lab komputer ya? karena kelasnya banyak, banyak, jadi kita berbagi. Kan saya multimedia, SMK multimedia, jadi kita rebutan untuk lab itu. Kekurangan lab itu menjadi faktor utama untuk pembelajaran digital kalau untuk belajar tatap muka Bu ya. Baik, siap. Silakan dilanjut Bu. Yang kedua, masalah tadi guru sendiri, benar sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Amanda, Pak Hendy ya. Kalau gurunya sendiri itu menguasai teknologi tersebut, itu akan tersampaikan dengan baik kepada siswa. Tapi hambatannya itu tadi ada beberapa guru yang memang sudah lanjut usia dan mereka kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan era digital sekarang. Ya, dari siswa sendiri itu juga sama, itu karena tadi masalah komputer yang saling berebut, jadi ada mungkin banyak siswa yang masih belum terlalu paham dengan penggunaan komputer itu sendiri, karena tadi labnya saling berbagi, bergantian, itu pun tidak setiap minggu mereka dapat giliran, karena hampir semua mapel itu meminta lab komputer. Ditambah masalah finansial dari siswa itu sendiri ya Bu ya. Ya. Lari ke dalam masalah eksternal dan internalnya siswa itu sendiri seperti kemampuan ekonomi siswa yang rendah, jadi jarang siswa yang memiliki laptop sendiri di rumah atau komputer sendiri di rumah. Sedangkan ke warnet mereka mungkin hanya chatting, hanya bermain game, sedangkan di multimedia kan pembelajarannya lebih jauh lagi Bu ya, seperti desain gitu. Jadi yang tadi guru, siswa, sarana prasarana, jaringan internet juga sangat mempengaruhi Bu ya. Kadang di WiFi di sekolah saya itu mati atau mungkin karena cuaca jadi jaringannya buruk seperti itu Bu ya. Yang lalu selanjutnya sama Bu ya dengan grup yang lain, yaitu minat belajar siswa itu sendiri. Kadang saya lihat ada keluarga yang benar-benar mampu memfasilitasi anaknya, baik itu laptop, komputer, handphone yang bagus, bahkan kendaraannya bagus, tapi sayang sekali anaknya minat belajarnya sangat rendah gitu Bu. Sedangkan yang sebaliknya, orang tuanya yang pas-pasan berusaha memfasilitasi anak namun masih belum mampu, tapi anak itu masih berusaha gitu. Minatnya sangat tinggi. Jadi minat siswa yang tidak merata itu juga sama Bu, menjadi hambatan dalam pembelajaran faktor digital. Sebenarnya hambatan dan dukungan itu sama, kebalikannya. Kebalikan dari pendukung, maka itu hambatannya menurut grup kami seperti itu Bu. Tapi untuk lebih jelasnya teman kami mungkin yang lain bisa menambahkan. Ya, saya rasa cukup Ibu waktunya. Terima kasih. Kita selesaikan untuk sharing di kelompok terakhir dulu mungkin. Silakan. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang, silakan Ibu.
Saya Dian Mistiani dari kelompok terakhir. Penjelasannya singkat saja ya Bu. Ya, Untuk hambatan dan pendukung pembelajaran neuroscience dan digital kurang lebih sama dengan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Cuman saya menemukan beberapa poin yang berbeda, di antara lain untuk neuroscience itu kelompok kami menemukan adanya kurang konsentrasi pada peserta didik karena tidak melakukan sarapan terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Baik. Jadi konsentrasinya itu kurang fokus gitu ya Bu. Lalu kemudian ada beberapa juga siswa, terutama untuk perempuan ya, dia itu HB-nya atau di kita itu kenalnya sebagai anemia ya, HB-nya kurang. Jadi konsentrasi anak itu agak menurun, jadi lemas, kurang aktif, ya. Karena apalagi kalau mereka sudah datang bulan ya Bu, itu ya. Jadi kalau saya tanya, diskusi dan sebagainya, partisipasinya itu sangat kurang begitu ya, dibandingkan dengan misalkan peserta laki-laki yang lumayan aktif gitu. Itu saja mungkin Bu. Ada yang lain yang mau ditambahkan teman-teman? Terima kasih banyak Ibu untuk tambahan sharingnya. Ya, ini saya tadi mau coba tampilannya belum, tampilan tabel saya belum ya Ibu ya? Tadi udah ada, sekarang hilang. Iya, sekarang nih tiba-tiba terputus. Saya tidak bisa klik lagi nih. Baik, tidak apa-apa. Saya akan coba bacakan saja. Terima kasih, baik kelompok 1, 2, 3, 4, 5, apresiasi untuk semuanya. Saya mendapati bahwa pada dasarnya Bapak dan Ibu sangat paham sekali. Dari segi aspek memang kurang lebih Bapak Ibu sepakat bahwa keseluruhannya itu saling mendukung dan terkait satu dengan yang lain, ya, mulai dari SDM, kalaupun punya SDM bagus, tetapi ternyata infrastrukturnya tidak memadai, maka skill-nya juga tidak bisa digunakan dengan maksimal. Begitu pula dari segi peralatan bagus, tetapi bila SDM-nya tidak siap, maka memerlukan ekstra waktu dan juga dana lagi untuk bisa dipergunakan. Begitu pula dari sisi siswa. Namun demikian, terlepas dari kondisi mohon maaf sebentar Bapak Ibu ya. Ada apa ini? Suara Bu Dora hilang. Mohon maaf Bapak Ibu. Beginilah kalau work from home. Aduh, sebentar saya mengambil nafas. Gak apa-apa, biasa Bu. Anak-anak ya Bu. Oh, bukan. Oh bukan lah. Untung kita udah di akhir, jadi mungkin saya bisa menyampaikan kesimpulannya bahwa semua
sudah memahami bahwa saling adanya keterkaitan faktor pendukung dan hambatan, bisa dicoba untuk mulai dari apa yang ada sambil memaksimalkan hambatan. Baik, Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu silahkan memulai baik KB 4 yang sudah selesai di 3, yang belum silahkan lanjut di 3. Pastikan Bapak dan Ibu menyelesaikan 4 tes formatif dan sumatif. Untuk tagihan tugas akhir Bapak dan Ibu, jangan sampai terlambat, karena itu menjadi salah satu prasyarat untuk bisa lanjut ke modul berikutnya. Baik, sekian, ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Halo Bu, saya mau bertanya untuk tes sumatif dan tugas akhir terakhir kapan ya Bu ya? Mungkin Ibu Ruby bisa lebih detail menjawab karena itu terkait dengan penguncian dari server. Untuk sementara masih terbuka dan bisa dilakukan tidak sesuai dengan jadwal. Jadi artinya tidak sesuai dengan jadwal, meskipun belum di ujung daripada pendalaman materi modul pembelajaran inovatif, tetapi KB 3 dan 4 sudah bisa dikerjakan saat ini. Tentunya tetap harus mengikuti bahan-bahan materi. Jadi Bapak dan Ibu harus membaca dulu, mengerjakan formatifnya dulu, baru bisa masuk ke sumatif. Sehingga nanti di akhir Bapak dan Ibu tinggal fokus pada tes sumatifnya saja. Sementara kalau untuk batas waktu, seingat saya masih di sebelum jam 12 malam. Bu Ruby mohon dikoreksi bila salah ya. Iya, betul. Hari Jumat pukul 23.59. Ya, jadi spesial untuk modul saya ada ekstra 1 hari dari yang seharusnya 3 hari, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih untuk tanggalan merah. Yeay. Baik, semoga sudah menjawab. Bila tidak ada, terima kasih banyak. Aplaus untuk semua Bapak dan Ibu yang sejak pagi sudah memberikan waktu ya, luar biasa semuanya. Semoga masih tetap semangat, silakan beristirahat dan tidak lupa menghabiskan waktu bersama keluarga di liburan besok. Terima kasih untuk Ibu Ruby yang sudah setia mendampingi juga. Kita bertemu lagi lusa di hari Jumat. Terima kasih.